Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang opium. Perang Candu mungkin adalah peristiwa yang tidak asing lagi bagi sebagian besar orang tentang opium. Mengutip Wikipedia, Perang Candu Pertama atau Perang Inggris-Tiongkok Pertama adalah perang antara perusahaan Hindia Timur Britania melawan dinasti Qing di Tiongkok dari tahun 1839 hingga 1842 dengan tujuan memaksa Tiongkok mengimpor opium dari Britania Raya. Selain itu, dalam beberapa drama sejarah, kerap disajikan orang-orang dari dinasti Qing menghisap opium. Opium apiun atau candu adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu yang belum matang. Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanamannya hanya sekitar 1 meter. Daunnya jorong dengan tepi bergerigi. Jadi, opium alias candu yang berasal dari getah putih kelopak bunga tanaman Papaver somniferum adalah racun yang sangat bahaya bagi manusia. Lantas, dari mana asalnya? Hari ini kita akan telusuri sejenak tentang sejarah opium. Sebenarnya opium sejak awal sudah ada dalam masyarakat manusia. Ini dapat ditelusuri kembali ke peradaban Sumeria 6500 tahun yang lalu. Mereka juga mencatat tentang opium di tablet tanah liat. Bangsa Sumeria menemukan tanaman yang memiliki kekuatan magis untuk menyingkirkan siksaan batin. Orang Sumeria memetik tanaman ini dan mengeringkannya kemudian disimpan. Jika ada yang cedera, tanaman ini dapat digunakan untuk meredakan nyeri penderita. Oleh bangsa Sumeria, papi disebut hulgil atau joy plant, yang berarti tanaman kegembiraan atau buah yang membawa kebahagiaan. Ini adalah patung Anunnaki, dan yang dia pegang di tangannya adalah papi. Namun tidak diketahui apakah bangsa Sumeria menanam tumbuhan ini dalam jumlah besar dan menggunakannya. Kurang dari 1000 tahun kemudian, peradaban Sumeria digantikan oleh kerajaan Asyur atau Assyria dan Babilonia. Tanaman papi ini juga dicatat pada tablet tanah liat dinasti Asyur dan namanya diubah menjadi Arat Pakpal. Dalam peninggalan budaya, juga ditemukan sebuah boneka di Mediterania bersamaan dengan peradaban Sumeria. Boneka ini mungkin sesosok dewi dan mahkota di kepala dewi ini adalah papi. Karena terdapat di mahkota, ini menunjukkan bahwa orang-orang kuno mengira benda ini adalah sejenis obat atau ramuan ajaib, sesuatu yang sangat sakral. Dalam epik Homer 3000 tahun silam, opium juga tercatat selama Perang Troya. Orang Yunani kuno melarutkan opium dalam anggur merah dan memberikannya kepada tentara yang terluka untuk meredakan rasa sakit mereka. Namun sejauh ini, belum ada penekanan khusus tentang toksisitas opium. Toksisitas opium pertama kali disebutkan kurang dari 100 sebelum Masehi oleh seorang dokter Yunani kuno bernama Asklepiades dari Britania. Pria ini menyebutkan candu dalam bukunya yang berpotensi menyebabkan gangguan mental. Belakangan kemudian, sekitar 900 Masehi, kemajuan medis membuat opium kian populer dan pembedahan mulai muncul pada saat itu. Namun jika ingin melakukan operasi, maka perlu mencari obat pereda nyeri. Pada saat itu, berbagai cara pun dilakukan, misalnya seperti pemberian alkohol atau hipnotis, dan menemukan bahwa efek opium adalah yang terbaik. Sejak itu, opium pun ditanam dalam jumlah besar. Namun karena penggunaan opium dalam pembedahan, lambat laun muncullah masalah opium. Pada saat itu, ditemukan bahwa masalah terbesar pada opium ternyata akan membuat ketagihan setelah asupan secara kontinu dalam jangka panjang. Setelah kecanduan, di mana jika tiba-tiba berhenti menggunakannya, akan memicu reaksi abstinensi atau putus obat alias sakau,
dengan gejalanya berupa kecemasan, kelelahan, berkeringat, muntah, depresi, kejang dan halusinasi atau kejang tubuh jika serius. Dan jika overdosis, bisa menyebabkan kematian. Artinya benda ini beracun, tetapi meski tahu beracun, orang-orang tidak berhenti jua menggunakannya. Karena secara komersial, nilai obatnya sangat tinggi dibandingkan dengan kekurangannya, kelebihannya terlihat jelas. Sebenarnya pada saat itu, tingkat medis belum begitu maju, hampir sebagian besar obat beracun. Oleh karena itu, toksisitas opium tidak ada artinya pada waktu itu, dan opium pun diterima secara umum. Belakangan orang-orang menemukan opium ternyata memiliki efek lain, seperti misalnya membantu cepat tidur. Banyak orang yang punya gejala insomnia atau sakit kepala, di mana setelah meminum sedikit opium, mereka bisa tidur nyenyak. Selain buahnya yang bisa dimakan, ada juga yang mengolahnya menjadi makanan ringan, dan setelah dikonsumsi, ternyata bisa menenangkan saraf dan menyegarkan pikiran. Karena itulah, 1000 tahun yang lalu, opium sama populernya dengan anggur merah. Faktanya, alkohol dan opium sangat mirip efeknya. Alkohol juga memiliki efek anestesi dan dapat digunakan dalam pengobatan. Namun alkohol juga ternyata dapat membuat ketagihan dan taruhannya adalah nyawa jika overdosis. Demikian juga opium. Jadi orang-orang pada waktu itu mengira opium mungkin mirip dengan alkohol. Jika boleh minum minuman keras, lantas mengapa tidak boleh makan opium? Belakangan di abad pertengahan, orang-orang bahkan menemukan bahwa dengan mencampurkan alkohol dan opium mungkin memiliki khasiat yang lebih baik dan dapat mengurangi oksisitas opium. Karena efek alkohol dan opium serupa, toksisitasnya akan berkurang setelah mengencerkan opium dengan alkohol. Jadi orang-orang mulai mencampurkan opium dengan anggur dan brandy, menjadikannya sebagai obat analgesik. Obat ini bernama laudanum yang sangat populer saat itu. Pada tahun 1803, seorang apoteker Jerman bernama Friedrich Wilhelm Adam Setoner berhasil mengekstraksi suatu zat dengan efek analgesik dan narkotika yang kuat dari opium dan menamakannya morfin. Morfin pertama kali diisolasi antara 1803 dan 1805 oleh Friedrich Setoner. Isolasi ini dianggap sebagai yang pertama dalam kategori bahan aktif dari tanaman. Setoner pertama kali menamakan senyawa morfium mengikuti dewa mimpi Yunani, Morpheus, karena efek menyebabkan tidur. Menurutnya, morfin adalah bagian dari opium yang murni digunakan untuk anestesi dan analgesia. Jadi dia mengklaim bahwa benda ini tidak beracun dan telah dibuktikan dengan eksperimen. Sekarang morfin juga digunakan untuk mengekang rasa nyeri akibat infrak miokard karena reaksinya cepat. Jadi pada saat itu, orang-orang mengira morfin adalah penemuan besar abad ini. Tetapi tak lama kemudian Setoner menemukan bahwa morfin dan opium memiliki reaksi adiktif yang sama dan bahkan lebih serius. Jadi dia segera menerbitkan sebuah makalah memperingatkan dunia bahwa saya mungkin telah menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ditemukan. Saya menemukan momok iblis dan dihimbau untuk tidak menggunakan morfin. Tetapi makalahnya tidak menimbulkan tanggapan apapun. Orang-orang seakan tidak peduli sama sekali. Jadi pada tahun 1827, perusahaan farmasi Jerman Merck mulai memproduksi massal dan penjualan morfin. Merck sekarang merupakan perusahaan farmasi terbesar di dunia, tapi dibeli oleh Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Sejak itu, penggunaan morfin pun digunakan secara besar-besaran dalam operasi, dan ditemukan bahwa morfin dapat meringankan gejala ketergantungan alkohol. Setelah memberikan morfin kepada orang yang ketergantungan alkohol, mereka sepertinya tidak tertarik lagi pada alkohol. Namun belakangan, ditemukan bahwa hal itu hanya mengalihkan minat mereka ke morfin dan menjadi ketergantungan morfin. Sebenarnya pada saat itu,
anestesi untuk diminum, bukan disuntik. Karena pada saat itu belum ada yang namanya jarum suntik. Belakangan menurut seorang dokter Skotlandia saat itu, bahwa faktor morfin yang membuat ketagihan adalah karena diminum seperti anggur, sehingga tidak tahan untuk meminumnya. Namun gejalanya akan lebih baik saat tidak meminumnya, jadi dia menemukan tabung dan jarum suntik. Setelah disuntik, keinginan untuk minum pun hilang. Tetapi masalahnya menjadi lebih serius setelah disuntik. Dia kembali menemukan momok iblis. Jarum suntik kita saat ini dibuat untuk morfin. Anda mungkin bisa melihat bahwa upaya berkelanjutan dan para dokter dan apoteker ini juga berkembang ke arah yang berlawanan. Tujuan awal mereka adalah untuk mencegah efek samping opium. Namun hasilnya, mereka memurnikan opium menjadi morfin. Kemudian untuk mengurangi efek samping morfin, mereka menemukan tabung jarum suntik. Tentu saja, kemajuan bidang medis tidak berhenti sampai di situ. Semakin banyak dokter mulai mempelajari morfin untuk menghilangkan efek sampingnya. Lalu, ada yang mencetuskan gagasan. Jika morfin bisa diubah menjadi zat lain melalui reaksi kimia, zat ini hanya memiliki efek bius dan tidak ada efek samping. Apakah mungkin? Pada tahun 1874, seorang ahli kimia di rumah sakit St. Mary's, Inggris, menyintesis suatu zat dengan morfin dan terbukti 5 kali lebih kuat daripada morfin. Ini setara dengan 30 kali lipat dari opium pada saat itu, tetapi efek sampingnya tidak hilang. Dia bereksperimen dengan hewan, dan setelah memberi makanan itu pada anjing dan kelinci. Pada awalnya, anjing-anjing itu menjadi sangat bersemangat, tetapi segera mulai meneteskan air liur, kemudian jatuh ke tanah dan sekarat. Karena merasa benda ini justru jauh lebih beracun, jadi dia pun menghancurkannya. Kemudian menerbitkan sebuah makalah, mengatakan bahwa setelah mensintesis zat seperti itu, ditemukan bahwa itu adalah produk gagal, hanya meningkatkan efeknya, tetapi tidak menghilangkan efek sampingnya. Namun makalah ini ditemukan oleh perusahaan farmasi Jerman lainnya, Bayer AG 20 tahun kemudian. Menurut Bayer, bahwa karena produk ini memiliki efek morfin 5 kali lipat, dosisnya mungkin perlu dikurangi menjadi 1/5. Jika jumlah penggunaannya dikurangi, maka menurut teori mereka, efek sampingnya akan berkurang. Perusahaan farmasi segera mensintesis zat itu menurut makalah, kemudian mencari beberapa orang untuk melakukan percobaan klinis ini. Waktu percobaan hanya berlangsung sekitar 1 bulan, dan sepertinya tidak ada reaksi adiktif yang signifikan. Mereka merasa benda ini mungkin dapat menggantikan morfin dan menjadi obat bius yang sempurna, dan menamakannya heroin. Slogannya berbunyi, morfin tanpa efek samping. Namun heroin diambil dari bahasa Jerman, yaitu herois, yang mengandung arti kepahlawanan. Setelah mengkonsumsi obat ini, sosok orang bersangkutan akan merasa bak seorang pahlawan dan merasa sangat hebat. Ketika Bayer menjual heroin, itu dalam bentuk sirup obat batuk. Karena pada awalnya sirup obat batuk mengandung sangat sedikit heroin, sehingga memang tidak ada yang mengalami reaksi kecanduan dalam waktu singkat. Namun lama-kelamaan, sejumlah besar orang mengalami reaksi kecanduan. Hanya dalam 2 dekade, di New York City saja setidaknya ada 200.000 pecandu heroin. Dan sebagian besar pecandu morfin pada saat itu menjadi pecandu heroin. Belakangan, heroin dijuluki sebagai raja narkotika, dan saat ini dikenal sebagai obat yang paling banyak ketergantungannya. Tahukah Anda bagaimana mereka menemukan reaksi ketergantungan ini? Jika analgesik yang dijual oleh perusahaan farmasi ini tiba-tiba meledak pada tahun sekian, Anda akan tahu bahwa obat ini memiliki reaksi adiktif. Lantas, mengapa para ilmuwan medis melakukan upaya besar pada obat penghilang rasa sakit? Apakah penghilang rasa sakit itu benar-benar penting? Sebenarnya, semua orang hidup di zaman bahagia dan tidak ada perasaan. Pada zaman kuno, ketika kedokteran belum terlalu maju,
Keinginan untuk menghilangkan siksaan ketergantungan itu sangatlah kuat. Apalagi sejak Perang Candu, Perang Dunia pada dasarnya tidak pernah berhenti. Setiap pecahnya Perang Dunia membutuhkan analgesik ini dalam jumlah besar. Dan selain itu, obat bius dapat mengurangi ketakutan tentara terhadap perang. Seperti masa Perang Dunia II, pilot Jepang harus menghirup opium dulu sebelum naik ke pesawat. Jika tidak ada yang berani menerbangkan pesawat ke medan tempur. Jadi selama ada perang, narkoba ini akan merajalela. Tentu saja, tak peduli apakah itu opium atau obat analgesik apapun, obat-obatan narkotika itu dikontrol ketat oleh negara. Semua penggunaan selain untuk tujuan medis sangat dilarang dan dinyatakan ilegal oleh pemerintah yang berkuasa. Namun masih banyak negara yang memiliki masalah narkoba yang sangat serius. Negara maju dengan masalah narkoba yang paling serius di dunia adalah Amerika Serikat. Jumlah orang yang tewas akibat narkoba di Amerika Serikat terus meningkat setiap tahun menurut statistik terbaru. Rata-rata 200 orang kehilangan nyawanya akibat narkoba setiap hari, hampir 100.000 orang setahun. Bisakah benda berbahaya seperti ini dihilangkan sama sekali? Tidak tertutup kemungkinan. Dengan mengendalikan sepenuhnya, tetapi tidak mungkin untuk menghilangkannya sepenuhnya, karena ia masih merupakan obat bius yang tak tergantikan. Ia sangat penting dalam pembedahan, terutama dalam pengobatan kanker. Sebenarnya, sejauh ini ditemukan bahwa bila murni digunakan untuk meredakan nyeri, tidak akan mudah menjadi kecanduan terhadap obat-obatan narkotika ini. Yang paling menakutkan adalah ketika Anda tidak sakit dan menggunakan narkotika itu akan sangat membuat ketagihan. Namun selain obat analgesik ini, orang-orang juga mencari metode analgesik lain selama ribuan tahun ini. Misalnya kompresi saraf, seperti nyeri lengan. Cukup tekan saja sarafnya agar mati rasa dan sakit pun reda. Cara ini memang ada, namun reaksinya lambat dan ada beberapa bagian yang tidak bisa diimplementasikan. Selain itu juga terapi sengatan listrik dan saat operasi, selama Anda masih dalam kondisi sadar, arus listrik akan membuat Anda langsung pingsan, kemudian lanjut dengan operasi. Dengan kata lain setrum konstan, dan arus listrik ini dikendalikan oleh diri sendiri, dan ketika merasakan sakit, cukup sekali setrum langsung pingsan. Metode ini pernah diuji untuk jangka waktu tertentu di tahun 1970-an. Namun sebagian besar pasien tetap memilih anestesi, hingga akhirnya metode ini disingkirkan, apalagi cara setrum pingsan ini tidak sepenuhnya aman. Dalam situasi batin yang tersiksa, kemungkinan kecanduan narkotika itu relatif kecil. Namun bukan berarti tidak ada kemungkinan kecanduan. Selain itu, meskipun kemungkinan kecanduan telah berkurang, efek sampingnya masih ada, yaitu merasa mual, sakit kepala, kemudian tidak sadarkan diri, atau akan muntah atau kejang-kejang jika serius. Dan jika overdosis, nyawa Anda taruhannya. Sebagian besar yang diketahui saat ini, analgesik dan anestesi biasanya tidak membuat ketagihan untuk pertama kalinya. Dan karena tidak langsung membuat ketagihan, sehingga jauh lebih berbahaya. Sesuatu apapun yang akan membuat nyawa seseorang melayang begitu disentuh itu tidak akan pernah disentuh. Hanya karena banyak orang mungkin berpikir mengapa saya tidak kecanduan setelah pertama kali menggunakan obat bius ini, sehingga keliru merasa bahwa hal itu tidak berbahaya baginya. Tapi faktanya, itu adalah racun kronis. Jika sesuatu benda yang sangat beracun, orang-orang pasti tidak akan mau menyentuhnya. Tapi Anda tidak tahu dengan racun kronis. Sesuatu yang membunuh Anda perlahan-lahan seperti inilah yang paling menakutkan. Begitu juga alkohol. Dari perspektif kecanduan dan ketergantungan alkohol, alkohol itu melampaui heroin dan menempati urutan pertama di antara semua kategori narkotika. Alkohol itu sangat mengerikan. Namun banyak orang mengatakan mereka tidak kecanduan. Tapi tahukah Anda, hal ini dikarenakan reaksi candunya lambat. Fatalnya begitu Anda kecanduan, maka Anda benar-benar tidak bisa melepaskannya. Heroin,
Meskipun sangat adiktif, tapi kebanyakan orang telah berhasil pulih dari ketergantungan heroin. Mengapa? Hanya karena reaksi putus obatnya terlalu kuat. Rasanya sangat tersiksa begitu berhenti. Banyak orang berhenti sepenuhnya hanya untuk berhenti merasakan siksaan ini. Sebaliknya alkohol sangat sulit untuk dihentikan. Ia tidak memiliki reaksi putus obat yang kuat, yaitu hanya ingin minum dan sangat ingin minum. Siksaan batin seperti ini tidak terlalu intens dan Anda bahkan tidak merasakannya, sehingga sangat sulit untuk berhenti. Benda seperti inilah yang paling menakutkan, jadi alkohol mungkin jauh lebih mengerikan daripada narkotika. Sepertinya banyak orang yang berhasil berhenti merokok, sementara sedikit sekali orang yang berhasil berhenti menegak minuman keras. Ketergantungan merokok tidak begitu tinggi. Jika kecanduan alkohol, mungkin akan terjadi gejala seperti berikut: susah tidur atau insomnia, gangguan kecemasan dan sebagainya. Terlalu banyak konsumsi alkohol dapat menurunkan kemampuan berpikir dan gangguan perilaku. Jika overdosis, bisa menyebabkan seseorang hilang kesadaran, kejang, mengalami gangguan mental hingga tewas. Diperkirakan terkait alkohol ini, jika sudah serius, akan dikategorikan ke dalam daftar obat terlarang. Intinya, raja narkoba adalah heroin dan raja ketergantungan adalah alkohol alias minuman keras. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.